Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cinda Sembafana Pratama dengan NIM J002585 dari kelompok A10. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang anatomi organ genitalia dan uropoetika. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu anatomi organ genitalia terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita memasuki organa genitalia maskulina atau yang biasa disingkat dengan OGM. Kita akan membahas tentang penis, anatomi penis, skrotum, dan testis. Kemudian kita akan membahas tentang jalur perjalanan sperma dari testis hingga ke OUE atau Ostium Urethra Externum. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan yang mengarah ke torsiol testis, vertikal, dan pembesaran prostat. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu anatomi penis. Jadi, penis ini merupakan suatu organ berbentuk tubular. Penis merupakan alat kopulasi pria. Penis sendiri homolog dengan glans klitoris pada wanita. Dan jadi, penis dan glans klitoris ini berasal dari struktur primordial yang sama, yaitu tuberculum genitalis pada masa embriologinya. Bedanya, tuberculum genitalis pada pria ini dia berkembang menjadi penis. Tapi kalau tuberculum genitalis pada wanita itu kurang berkembang, yang disebabkan karena faktor hormonal. Nah, penis sendiri memiliki dua pars, yaitu pars fixa dan juga ada pars libera. Di pars fixa ini ada bulbus dan crus penis, dan di pars libera ini ada corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Nah, jadi yang pertama kita bahas dari yang pars fixa dulu. Di sini kan ada bulbus penis dan ada crus penis dextra et sinistra. Nah, bulbus penisnya ini dia akan mengarah ke distal membentuk struktur corpus spongiosum penis yang merupakan bagian dari pars libera. Mengapa dinamakan pars libera? Karena dia tidak melekat pada tulang seperti bulbus. Jadi kalau bulbus dia melekat pada vas pubis, kalau corpus spongiosum penis ini dia tidak melekat pada tulang. Kemudian kalau untuk yang crus penis dextra et sinistra, dia ke arah distal akan membentuk corpora cavernosa. Mengapa dinamakan corpora cavernosa penis dan bukan corpus? Karena kalau corpora ini terdiri dari dua corpus, karena tadi ada dextra dan sinistra atau ada kiri dan kanan yang kemudian bermuara ke corpora cavernosa, atau kalau hanya satu maka disebut dengan corpus cavernosa. Tapi karena ada dua maka disebut dengan corpora cavernosa penis. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam untuk yang pars libera penis. Kita mulai dari yang corpus spongiosum. Mungkin kalau dari luar kurang terlihat, ini dari potongan cross sectional. Corpus spongiosum ini dia letaknya berada di bawahnya corpora cavernosa. Nah, di bagian dalam nantinya gland penis ini akan mengalami pelebaran yang disebut dengan fossa navicularis, dan kemudian di ujung glans penis ini akan terdapat lubang yang merupakan muara uretra yang disebut dengan Ostium Urethra Externum, yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di jalur keluarnya urin. Nah, kemudian di bagian proksimalnya dari gland penis ini terdapat batas antara korpus dan glans yang berbentuk cekungan, disebut dengan sulcus corona glans. Nah, kulit yang menutupi gland penis ini disebut dengan clepitium. Sedangkan yang menghubungkan gland penis dengan muaranya yaitu uretra dinamakan dengan frenulum praputi. Nah, di corpus spongiosum ini juga terdapat glandula Thiessen yang fungsinya untuk menghasilkan smegma. Next, kita bahas yang bagian superficialnya itu ada corpora cavernosa. Di corpora cavernosa ini dia merupakan jaringan erektil. Dia itu dibungkus oleh tunica albuginea, di mana tunica albuginea sendiri itu terdiri dari dua lapis.
Yang pertama itu letaknya superficial, dia membungkus kedua korporanya langsung, dan yang keduanya itu letaknya profundal yang membungkus masing-masing corpus cavernosum, penis, dextra, et sinistra. Nah, nantinya tunica albuginea ini akan menyatu di bagian tengahnya yang disebut dengan septum penis atau septum pectiniform penis. Nah, di sebelah superior dan inferior dari septum pectiniform penis terbentuk dua cekungan. Kalau yang cekungan atas akan ditempati oleh arteri dorsalis penis dan vena dorsalis profunda penis, sedangkan yang bagian inferiornya akan ditempati oleh corpus spongiosum penis. Nah, tadi di bagian tengah-tengahnya corpora cavernosa, corpora cavernosa ini memiliki rongga-rongga yang disebut cavernae. Jadi ruangannya di tengah ini namanya cavernae. Nah, di tengah cavernae ini ada arteri profunda penis atau arteri cavernosa. Next kita masuk ke pars fixa penis. Nah, pars fixa penis ini dia terdapat dua muskulus yang membantu menyokong yang masing-masing berinsersi ke pars fixa. Pertama ada ischiocavernosus dan yang kedua ada bulbus spongiosum. Sesuai namanya, berarti kalau yang ischiocavernosus dia akan berinsersi ke crus dextra et sinistra, sedangkan kalau yang bulbus spongiosum dia akan berinsersi ke bulbus penis. Nah, fungsinya ini sudah tertera di tabel bawahnya. Secara singkat intinya kalau yang bulbus spongiosum dia fungsi untuk mengaglomerasi bulbus dan corpus spongiosum. Kemudian kalau yang ischiocavernosus dia mengaglomerasi kedua penis dan membentuk aliran vena keluar dan lain sebagainya. Next, kita masuk ke vaskularisasi penis. Pertama itu ada arteri cavernosa atau arteri profunda penis yang merupakan cabang dari arteri pudenda interna. Nah, ini nanti arteri cavernosa dia akan menyuplai darah ke corpora cavernosa penis. Nah, arteri cavernosa ini saat masuk ke menembus tunica albuginea dia akan membentuk percabangan, yaitu ada arterioles dan arteri helicinae. Kemudian ada arteri bulbi penis, ada arteri dorsalis penis. Yang tadi kalau bulbi penis itu fungsinya untuk menyuplai darah ke corpus spongiosum penis. Kemudian ada arteri urethralis, bulbi urethralis, dan ada arteri pudenda yang eksterna yang merupakan cabang dari arteri femoralis. Mungkin kalau di gambar ini yang pudenda eksterna tidak terlihat ya. Ini cuma ada yang arteri interna, pudenda yang interna. Nah, kalau yang arteri pudenda eksterna itu sesuai namanya, berarti dia yang menyuplai darah ke kulit dan fascia penis. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya ke bagian drainase limfatika penis. Untuk drainase limfatika penis sendiri itu dibagi menjadi dua sesuai letaknya. Pertama, kalau untuk cairan limfa kulit dan fascia penis, yaitu yang merupakan struktur superficialnya, maka dia akan dialirkan ke nodi superomedialis dari nodi inguinalis superficialis, yaitu yang warnanya pink bagian luarnya. Dan untuk bagian profundanya dia akan mengalirkan cairan limfanya ini ke warna hijau atau ke internal iliac. Oke, selanjutnya kita masuk ke anatomi skrotum. Nah, anatomi skrotum bisa kita lihat di gambar. Dia merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. 9 lapisan dari luar itu pertama ada kulit, kemudian ada fascia dartos dan musculus dartos, ada fascia spermatica externa, musculus cremasterica, kemudian ada fascia spermatica interna, ada tunica vaginalis lamina parietalis, tunica vaginalis lamina visceralis, tunica albuginea, tunica vasculosa, dan yang terakhir itu ada substantia testis. Maaf. Kemudian selanjutnya fungsi skrotum ini adalah untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Kemudian di bagian mediana skrotumnya terdapat trapez skrotum. Nah, selanjutnya kita akan bahas anatomi testis. Anatomi testis ini merupakan struktur yang homolog dengan ovarium pada wanita. Dia terletak di dalam
yang terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Testis kiri ini letaknya lebih rendah daripada testis yang kanan karena memiliki funiculus spermaticus lebih panjang. Bisa kita lihat di gambar. Untuk testis yang sebelah kanan, dia funiculus spermaticusnya sudah terlihat, sedangkan yang sebelah kiri hanya terlihat pas sebenarnya saja karena dia memiliki funiculus spermaticus yang lebih panjang. Jadi kita masuk ke descendens testicularum atau proses turunnya testis ke skrotum dari cavum abdomen ke selama masa embryogenesis. Jadi mulai dari awal kehidupannya terdapat di kavitas fetus, terdapat dalam kavitas abdominalis yang berdampingan dengan ginjal. Jadi terfiksasi di dinding sensorial abdomen oleh gubernaculum testis. Makanya di sini dia dimention sebagai fixator testis ke cavum abdomen. Satu itu ada canalis inguinalis. Canalis inguinalis ini tempat keluar testis sebelum ke skrotum pada masa embriologi. Oke, kemudian juga ada processus vaginalis. Jadi kita masuk ke polypus testis, ada 3, vaginalis, albuginea, dan yang terakhir itu ada vasculosa. Mulai ada pertama tunica vaginalis yang paling keluar itu adalah pinna parietalis. Dia itu yang menempel ke fascia interna skrotum. Kemudian kalau yang vaginalis itu dia yang langsung menempel pada substansia testis. Kemudian ada tunica albuginea. Yang di dalamnya dia akan terbagi lagi atau jalan tulang-tulangnya masuk ke dalam testis disebut sebagai septum atau trabecula. Dia akan membagi menjadi sekitar 200-300 lobuli. Nah, di setiap lobulus pink ini akan terdapat namanya itu tubulus seminiferus atau tubulus contortus seminiferus. Nah, di dalam tubulus contortus seminiferus seperti yang sudah kita pelajari, terdapat di histologi terdapat 2 sel, yaitu sel Leydig dan sel spermatogenik. Kalau yang sel spermatogenik sebenarnya namanya dia untuk menghasilkan sperma, sedangkan kalau yang sel Sertoli dia sebagai penyokongnya. Nah, di antara tubulus contortus seminiferus ini juga ada sel interstisial Leydig yang fungsinya untuk menghasilkan testosteron atau untuk menyekresikan testosteron. Kemudian nantinya di tunica vasculosa sesuai namanya, isinya ada pembuluh darah, ada saraf, jaringan ikat longgar. Oke, next kita masuk ke vaskularisasi testis. Pertama untuk arteri itu ada 3, ada arteri vascularis cabang dari aorta abdominalis, kemudian ada ductus deferentis cabang dari arteri vesicalis inferior, kemudian ada arteri charismatica cabang dari arteri epigastrica inferior. Kemudian ada untuk venanya, pertama itu ada vena testicularis yang keluar sebagai jalinan vena yaitu plexus venosus pampiliformis. Kemudian ada vena testicularis dextra et sinistra. Kalau yang vena testicularis dextra dia bermuara ke vena cava inferior, sedangkan yang sinistra dia bermuara ke vena renalis sinistra. Selanjutnya kita masuk ke jalur perjalanan sperma, mulai dari spermatozoa yang dihasilkan oleh sel gamet atau sel spermatogenik, kemudian di tubulus contortus seminiferus, kemudian dia masuk ke tubulus rectus seminiferus, kemudian masuk ke rete testis yang bentuknya ini kayak anyaman. Nah, selanjutnya dari rete testis dia akan ke ductus efferent yang arahnya naik dulu, terus atau ductus efferent testis, kemudian masuk ke epididymis. Setelah dari epididymis dia baru masuk ke ductus deferens. Kemudian dari ductus deferens akan masuk ke ampula ductus deferens yang bentuknya kayak kantong. Jadi si sperma ini disimpan sementara di ampula. Kemudian akan masuk ke ductus ejaculatorius, kemudian masuk ke osium ductus ejaculatorius atau pintu masuknya, kemudian ke uretra prostatica yang masih di bagian atasnya, kemudian ke uretra pars membranesea di bagian tengah, kemudian yang terakhir ada uretra pars spinosa, dan yang terakhir juga ada OUE atau osium uretra externum. Oke, selanjutnya ini masuk ke klinis ogen dan glandula aksesoria. Yang pertama itu ada torsio testis. Jadi kalau torsio testis itu si funiculus spermaticusnya itu terpelintir akibat strangulasi arteri testicularis yang kemudian dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Kemudian yang kedua itu ada varicocele yang merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiliformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Kemudian yang ketiga itu ada pembesaran prostat atau sering disebut dengan hiperplasia prostat jinak, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan benign prostatic hyperplasia yang disebut dengan BPH.
Nah, jadi kalau hiperplasia prostatina ini dia mengalami hiperplasia sesuai namanya, yaitu peningkatan jumlah sel pada jaringan kelenjar prostat yang menyebabkan pembesaran prostat itu sendiri. Kondisi ini dapat menimbulkan kompresi atau obstruksi pada uretra pas prostatika. Oke, maaf sebenarnya tadi terpotong sedikit. Selanjutnya kita membahas tentang hiperplasia prostatina. Setelah kondisi ini menimbulkan kompresi atau obstruksi pada uretra pas prostatikanya, sehingga aliran urinnya itu menjadi terhambat dan pasien itu akan mengalami kesulitan berkemih. Jadi misalnya akan mengalami kencingnya itu nggak lancar atau aliran urinnya itu lemah. Secara anatominya, pembesaran prostat ini atau hiperplasia paling sering terjadi pada zona transitional prostat, yaitu bagian prostat yang mengelilingi uretra. Oke, next kita masuk ke sistema uropoetika. Kita akan membahas tentang bagian organ sistema uropoetika dan fungsi umumnya. Kemudian akan membahas tentang alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra dan bagian penting yang dilaluinya. Oke, pertama fungsi umumnya. Kalau yang ren yang sebelah kiri ini fungsi umumnya dibagi jadi 4, ada ekskresi, filtrasi, regulasi, dan sekresi. Mulai dari yang pertama yaitu fungsi ekskresi, yaitu fungsinya untuk menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Kemudian kalau untuk yang filtrasi, dia menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Kemudian kalau untuk yang regulasi, dia mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Kalau yang fungsi sekresi, dia untuk mensekresikan hormon-hormon yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya kalau yang kedua ini ada gambar ureter. Dia fungsinya sebagai saluran penghubung antara ginjal dengan vesika urinaria, terutama untuk fasies posteriornya. Nah, yang ketiga itu ada vesika urinaria. Dia merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang fungsinya itu untuk menampung urin. Nah, yang terakhir itu ada uretra yang merupakan saluran penghubung vesika urinaria dengan lingkungan luar tubuh yang fungsinya itu untuk mengalirkan urin. Pada laki-laki juga berperan dalam pengeluaran semen. Selanjutnya kita masuk ke alur perjalanan urin, mulai dari bagian ginjal terlebih dahulu, mulai dari nefron, kemudian ke TKP atau tubulus contortus proximal, kemudian ke tubulus Carnesa Henle yang bagian tubulus descendens, kemudian ke medula membentuk lengkung atau loop, kemudian ke tubulus ascendens Henle, kemudian ke TKD atau tubulus collectivus distalis, kemudian ke ductus collectivus, ke papilla renalis, kemudian ke calyx minor, baru ke calyx mayor, ke selanjutnya ke pelvis renalis, dan terakhir ke ureter. Selanjutnya kita masuk ke pelvis et perineum. Nah, pertama di sini kita akan membahas tentang dasar pelvis dan perineum. Kemudian akan membahas perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hooch, dan episiotomi. Pertama, untuk diafragma pelvis yang merupakan bagian dari dasar pelvis, kita akan membahas tentang diafragma pelvis, khususnya muskuli atau muskulus yang menyusunnya, kemudian membrana perineum profundum dan spasium perineum profundum. Nah, untuk yang diafragma pelvis ini ada 2 gambar, yang dilihat dari kranial atau dilihat dari atas, dan juga yang dilihat dari bawah atau yang dilihat dari caudal. Nah, yang pertama, muskulus menyusunnya itu adalah levator ani. Muskulus levator ani ini kalau kita lihat di gambar, dia berinsersio pada 3 muskulus lagi, yaitu ada pubo rectalis, ada iliococcygeus, dan ada pubo coccygeus. Pubo coccygeus yang bagian atas, iliococcygeus yang bagian bawah, dan pubo rectalis yang di bagian tengah. Nah, selanjutnya itu selain levator ani juga ada musculus coccygeus. Nah, musculus coccygeus yang dia tuh berorigo di spina asiatica, kemudian dia berinsersionya itu di os sacrum dan os coccygeus. Fungsinya itu untuk menopang diafragma pelvis. Selanjutnya kita masuk ke membrana perineum dan spasium perineum profundum. Pertama, untuk membrana perineum profundum, dia merupakan fascia tebal yang bentuknya itu mirip kayak segitiga yang melekat ke kerangka tulang arcus pubicus. Letaknya itu horizontal dan ke arah anteriornya terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius.
Oke, di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis disebut spasium perineae profundum. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang C ini, spasium perineae profundum ini letaknya dia ada di atasnya si membrana perineae profundum. Nah, di spasium perineae profundum ini akan terdapat lembaran otot rangka yang fungsinya sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineae. Di spasium perineae profundum itu ada 4 otot, ada musculus sphincter uretra externum, ada musculus transversum perineum profundus, ada musculus compressor, dan ada musculus sphincter ureter vaginalis. Tapi kalau untuk khusus yang musculus compressor dan ureter vaginalis ini hanya ada di perempuan, tidak ada di pria. Mengapa kok perempuan memiliki musculus yang lebih banyak daripada wanita? Karena tentunya untuk wanita mengalami fase partus atau persalinan. Jadi gunanya adanya musculus compressor dan sphincter ureter vaginalis di sini untuk membantu kelancaran proses partus tersebut. Selanjutnya kita masuk ke regio perineum. Di sini regio perineum dia letaknya di bawah dasar pelvis. Bentuknya itu kayak berlian dan dia itu dibagi menjadi 2 oleh garis khayal yang menghubungkan antara tuber ischiadicum yang dextra dan sinistra. Nah, yang bagian atas itu disebut dengan atau posterior itu disebut dengan urogenitalis, regio urogenitalis, dan yang bagian bawah disebut dengan regio analis. Nah, pertama kita akan membahas yang regio urogenital. Ini perineumnya bedanya cowok cewek. Urogenital mungkin kurang lebih sama sebenarnya. Yang membedakan itu nanti di muskulus penyusunnya kalau antara cowok dan cewek. Kalau yang cowok itu nanti dia menembus ke uretra, kalau yang cewek selain ke menembus uretra tapi juga menembus vagina. Susunannya itu pertama ada dari luar, dari superficial ke lapisan profunda itu ada kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, kemudian ada spasium perineum superficialis yang terdapat ada 3 otot. Kemudian ada fascia diafragma urogenital inferior, kemudian ada spasium perineae yang profunda, dan yang terakhir itu ada fascia diafragma urogenital superior. Nah, yang membedakan itu tepatnya di spasium perineae profunda yang terdapat 4 otot yang tadi udah disebutin. Ada musculus sphincter ureter externum, musculus transversus perineum profundum, kemudian 2 musculus khususnya ada musculus compressor dan sphincter uretrovaginalis. Oke, kita lanjut masuk ke perbedaan pelvis cowok dan cewek. Nah, tentu saja kalau kita lihat di gambar, yang cewek ini yang memiliki sudut lebih lebar. Kalau yang cowok atau laki-laki atau pria, dia itu lebih sempit. Oke, kalau untuk bagian adytus pelvisnya, wanita lebih bulat, kalau pria ini bentuknya kayak jantung. Terus untuk exitus pelvisnya tentunya kalau wanita lebih luas, kalau pada pria lebih sempit. Kemudian untuk os sakrumnya, karena dia lebih lebar, lebih bulat, maka dia lebih pendek, luas, kurang melengkung. Sedangkan kalau yang pria dia lebih panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Kalau untuk os coccygeusnya dia lebih lentur, tentunya untuk proses persalinan itu tadi. Kemudian kalau yang pria dia lebih kuat. Kemudian untuk os ilium dia lebih miring ke lateral, kalau yang pria itu lebih tegak. Kemudian ada cavitas pelvicus, dia lebih dangkal dan luas, kalau yang pria itu lebih dalam, sempit. Kalau yang wanita untuk tulang pelvis dia lebih tipis dan gak kuat. Kalau yang pria dia lebih tebal dan kuat. Kemudian untuk bagian arcus pubis dia lebih membulat, kalau pria lebih sempit. Kurang lebih antar struktur anatominya itu sama. Jadi karena wanita itu lebih bulat, maka lebih bulat dan luas, maka rata-rata dia akan cenderung pendek, bulat, dan gak panjang. Kemudian yang terakhir ini ada spina ischiadica, dia gak menonjol, sedangkan kalau yang pada pria nih dia lebih menonjol. Masuk selanjutnya ke bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini fungsinya itu untuk menilai kepala janin saat proses persalinan. Jadi umumnya itu kalau sudah masuk ke pembukaan terakhir itu ada di bidang 3 dan 4. Pertama dari bidang Hodge 1 itu yang ditarik setinggi adytus pelvis. Kemudian
Bidang Hodge 2 ini yang ditarik melalui tepi bawah simfisis osis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Dan bidang Hodge 3 ini yang ditarik setinggi spina sciatica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Kemudian bidang Hodge 4 yang ditarik setinggi os coccygeus dan sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, ini ada episiotomi. Jadi episiotomi ini adalah prosedur insisi di posterior organa genitalia feminina atau OGF pada kondisi partus atau persalinan. Prosedur ini biasa dilakukan ketika fase 4 persalinan normal pada kehamilan pertama. Prosedur ini tidak selalu dilakukan, tapi akan sangat wajar untuk dilakukan karena dapat mengurangi laserasi dan melebarkan jalan lahir. Nah, episiotomi sendiri itu ada dua metode, yaitu episiotomi median dan episiotomi medilateral. Nah, ini secara anatominya, jadi pada saat melahirkan, perineum ini akan meregang dan akan robek. Nah, untuk mencegah rupturnya si musculus sphincter ani, maka perlu dilakukannya episiotomi. Kalau yang median, sayatannya itu dimulai dari garis tengah komensura posterior lurus ke bawah, tapi tidak sampai mengenai ke sphincter ani. Kalau yang medilateral tuh sesuai namanya, dia dari samping. Sayatannya dimulai dari lebih khususnya 45 derajat dari midline-nya. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi organ genitalia dan sistem oropoetika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.